Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para jamaah rahimahullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita untuk taat kepada amir, untuk taat kepada pemerintah, betapapun zolimnya, betapapun zolimnya. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat radhiyallahu ajma'in, akan terjadi di tengah-tengah kalian para penguasa yang sangat zalim, yang mereka melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka. Artinya gak ada klop antara penguasa dan rakyat, saling melaknat karena zalimnya pol, mana ada rakyat mendoakan karena zalimnya pol. Mendengar demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nunabidhuhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita lawan dengan pedang? Nabi menjawab, la ma aqamu fikum as-salah. Tidak, selama mereka di tengah-tengah kalian sebagai orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya cukup kalian melihat mereka orang sholat, maka asmi' wa ati, dengarkanlah dan taatilah, tidak boleh dilawan. Dalam riwayat lain yang banyak disebutkan, meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, asmi' wa ati. Meskipun penguasamu mukul punggungmu, nyiksa, merampas hartamu, rampok, tapi dia penguasa, asmi' wa ati, dengarkanlah dan taatilah. Makanya ketika sebagian sahabat masih hidup, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu an dan yang lain yang masih hidup, ada penguasa yang sangat zalim sekali, namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab yang menuliskan perjalanan sejarah-sejarah kaum muslimin, di situ disebutkan zolimnya penguasa di dalam sejarah perjalanan Islam adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Berapa jumlah kaum muslimin yang terbunuh, sampai sahabat Abdullah bin Khabbab bin Arab yang istrinya lagi hamil juga dibelah perutnya. Para penguasa sangat zalim sekali. Apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik? Dia salat, Anas bin Malik menjadi makmum. Para sahabat yang akan menjadi makmum, karena ini ketentuan dari Nabi. Pemimpin sezalim apapun, maka apa yang merupakan kebaikan, ya perkara-perkara yang ma'ruf darinya ditaati dan bekerja sama. Hasan al-Basri ditanya, Hasan al-Basri hidup di saat berkuasa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Pada mengeluh kepada Imam Hasan al-Basri, bagaimana? Doakan dia. Karena kalau sampai dia didongkel, kurang lebih begitu, maka pengganti adalah lebih buruk daripada dia, kalian akan dipimpin oleh babi dan kera. Jadi diperintahkan untuk mendoakan kebaikan. Fudail bin Iyad, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah juga, doanya Fudail bin Iyad adalah lau kana lana da'watun mujabatun la da'una biha lis-sultan. Ini Fudail bin Iyad, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau aku punya doa mustajab, akan aku manfaatkan untuk mendoakan kebaikan penguasa. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sekarang begini, penguasa kalau didoakan kebaikan, maka ketika dia berubah menjadi baik, baik untuk siapa? Diri dan rakyatnya. Penguasa ketika berbuat dolim, kedolimannya untuk dia tahu jawab di hadapan Allah, maka doakan kebaikan biar baik untuk diri dan rakyatnya. Apa kalau kemudian kita melawan, turun ke jalan, kemudian penguasa menjadi sadar akan kedolimannya, bukan menjadi sadar, malah marah,
malah bisa membabi buta karena dia punya segalanya. Apa yang dia tidak punya? Dalam konteks zaman sekarang, punya gas air mata, pedes itu, dan punya kekuasaan yang meling satu dengan yang lainnya, maka kemungkaran yang dihasilkan lebih besar. Kaidah di dalam mengingkari kemungkaran adalah nggak boleh terjadi kemungkaran lebih besar. Nah, ketika terjadi kemungkaran lebih besar, maka nggak boleh. Apalagi kemudian sampai ada seorang muslim terbunuh. Nabi SAW bersabda, satu nyawa muslim, begini, Nabi SAW bersabda, dunia seisinya itu lebih ringan daripada satu nyawa seorang muslim. Dan membunuh satu orang jiwa sama dengan membunuh seluruh jiwa. Ini perkara berat sekali. Apa kemudian melihat penguasa yang zalim lantas dilawan, dan yang pasti kemungkarannya lebih besar. Kemungkaran itu lebih besar, maka nggak boleh. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendoakan kebaikan untuk penguasa.